Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemerhati Prosalina, semoga kabar kita hari ini selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ofan kembali hadir akan berdialog dan berdiskusi bersama dengan pakar ekonomi syariah kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Assalamualaikum Ustadz Arifin Badri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dialog pakar Islam Ustadz untuk edisi kali ini. Sehat habis olahraga Ustadz? Alhamdulillah sehat. Subhanallah. Masya Allah. Masih tetap istiqomah olahraga Ustadz. Alhamdulillah. Baik Ustadz, untuk edisi Dia Paris kali ini kita akan berdialog mengenai fenomena dropship Ustadz. Oke. Bagaimana pandangannya dalam Islam sesuai dengan hukum Islam dan syariatnya, atau seperti apa. Kita akan banyak berdialog tentang dropship kali ini. Baik pemerhati Prosalina, untuk Anda yang ingin menanyakan apapun tentang hukum-hukum Islam, tentang ekonomi syariah dan segala macamnya, bisa disampaikan melalui WhatsApp di 0873 kali 100.000, sekali lagi di 0873 kali 100.000, bisa berupa teks ataupun video. Baik Ustadz, mari kita berdialog mengenai dropship. Menurut antum bagaimana fenomena dropship Ustadz? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Mas Ofan ya. Iya. Jadi dropship ini adalah mulai rame ya, dan istilahnya menjadi booming. Betul. Seiring dengan adanya internet, adanya marketplace. Iya. Semula dropship itu belum dikenal. Betul. Itu adalah sebuah identitas baru, walaupun praktek-prakteknya itu sudah ada di sebelum masyarakat familiar dengan penggunaan marketplace dan yang sejenis. Iya. Kenapa? Karena dropship itu ketika ada seorang yang dia memasarkan produk, dia tidak punya produk, dia memasarkan produk orang lain. Betul. Kemudian dia membuat satu strategi agar terkesan bahwa dialah pedagangnya. Iya. Maka dia membeli dari orang, tolong kirim ke alamat A dengan nama saya sebagai pengirim. Iya. Sehingga terkesan bahwa dia itu penjual dan dia memiliki barang. Betul. Padahal di saat dia melakukan transaksi itu dia sama sekali tidak punya barang. Iya. Dia hanya mencari customer, sebelumnya sudah tahu di mana ada barang ya. Suppliernya sudah tahu itu. Sudah tahu suppliernya. Nah, ini ada beberapa kemungkinan dan bisa jadi suatu saat nanti akan terus berkembang modelnya, Mas. Iya. Kemungkinan yang pertama adalah dia sudah ada kerjasama dengan supplier, ya, bahwa dia diizinkan untuk memasarkan. Ketika pengiriman barang pun sudah disepakati akan atas nama dropshippernya, bukan atas nama suppliernya. Iya. Yang kedua, bisa jadi dia tidak ada kerjasama. Dia hanya sekedar punya rekanan, langganan gitu saja. Setiap dia transaksi di sana, dia beli putus, tidak ada kerjasama untuk memasarkannya. Dia beli, bayar, dikirim, seperti itu. Betul. Kemungkinan ketiga sebaliknya, justru dia ada kerjasama dengan pembeli. Iya. Ada komitmen untuk mencarikan barang. Iya. Baik dengan modal dari pembeli, dia kasih uang dulu di muka, carikan saya, Mas Sofan, carikan saya barang A dengan klasifikasi demikian, spesifikasi demikian. Betul. Atau yang kemungkinan keempat tidak ada, pokoknya Mas Sofan bisa tidak carikan barang ini. Ketika Mas Sofan sudah ada, dapat, ya kemudian kirim ke rumah saya atas nama Mas. Padahal itu ternyata Mas Sofan juga belinya dari orang lain, supplier lain. Ya. Saya tidak memberi uang. Mas Ofan juga tidak ada kerjasama dengan supplier. Ini ada empat kemungkinan ya. Tentu ini karena perbedaan praktek, tentu hukumnya pasti berbeda-beda Mas Ofan. Nah, betul. Nah, ada bisa jadi ini kemungkinan kelima, barang yang dijual belikan itu barang yang belum ada, harus diproduksi dulu. Barang pesanan. Barang pesanan. Dia ketika dia pesan mebeler misalnya. Iya. Seorang customer tanya ke Mas Sofan bisa enggak dapatkan barang seperti ini ukuran sekian? Mas Sofan bilang bisa, karena Mas Sofan tahu tempat pengrajin ya, gitu ya. Cari dia. Kalau udah dapat, ini pesan,
kirim ke alamat si pembeli. Tidak ada kerjasama juga, itu juga tidak ada pembayaran di muka. Atau bisa jadi hanya bayar DP, tanda jadi. Mas Sofwan nih 5 juta, nanti kalau Mas Sofwan sudah kirim barang, pelunasan 100 juta misalnya. Betul. Ada pembayarannya DP, tanda jadi saja, macam-macam modelnya. Sehingga ini kita tidak bisa mengatakan bahwa dropshipping itu halal secara mutlak, karena prakteknya bermacam-macam. Tetapi harus dikaji satu persatu, case by case. Betul, kasus per kasus ya. Betul. Jadi tadi sempat menyinggung mengenai hukum, Ustaz ya. Jadi hukum tidak bisa disamaratakan secara mutlak gitu, Ustaz ya. Ada harus yang kita perhatikan satu persatu mengenai kasus per kasusnya. Nah, sekarang kita diskusi lebih jauh mengenai kasus per kasusnya yang selama ini sudah menjadi praktek umum di masyarakat, Ustaz, mengenai dropship. Yang paling banyak sekarang terjadi, ya sebetulnya sih bisa dikatakan semua itu terjadi di masyarakat Mas Sofwan. Yang tadi 5 model yang saya sebutin itu ada juga semuanya gitu loh. Walaupun kalau saya boleh mulai urut, saya katakan dropshipping yang boleh. Artinya sesuai dengan konsep syariah. Yang paling sederhana adalah menggunakan skema salam. Salam itu berarti customer, pembeli melakukan pembayaran tunai di muka. Mas Sofwan nih 100 juta, saya butuh mebel dengan ukuran sekian, jumlah sekian. Oke, selesai. Mas Sofwan terima 100 juta di muka. Dan Mas Sofwan cari barang tersebut, baik pesan atau produksi sendiri, atau mungkin sudah punya barangnya di rumah, di toko, atau masih cari di pasar. Itu bebas. Karena apa? Konsekuensi kita adalah saya membeli produk dengan spesifikasi yang jelas, dengan harga yang jelas, dan sudah saya bayar di muka. Maka ini memenuhi kriteria salam. Ini secara hukum syariat halal. Betul. Yang kedua, yang ini juga halal, clear, tidak ada isu yang perlu dirisaukan, adalah skema keagenan. Mas Sofwan menjadi agen dari pemilik barang, baik produsen ataupun supplier. Bahwa Mas Sofwan akan ikut memasarkan produknya, barangnya dengan harga tertentu, dan tentu ada komisi, baik komisi itu dengan komisi yang fix ya. Setiap pieces dapat sekian rupiah, atau Mas Sofwan menentukan keuntungan sendiri, di markup sendiri. Skema keagenan seperti ini boleh. Karena berarti Mas Sofwan mewakili pemilik barang, supplier atau produsen, dan ini halal. Karena itu wakalah ya. Wakalah bil ujrah dalam Islam itu halal, dan itu tidak ada masalah yang perlu dirisaukan. Yang ketiga, yang juga ini halal adalah ketika saya cuma sekedar bertanya saja, Mas Sofwan, ada stok barang ini enggak? Misalnya mebel A, merek A misalnya. Oh, enggak ada. Datang aja besok. Datang saja besok gitu. Atau besok saya akan bawa barang. Kalau cocok silakan beli, kalau enggak apa-apa gitu loh. Sehingga di sini tidak ada ikatan jual beli. Sekedar itu. Mas Sofwan cari barang, memang biasa kulaan, bisa belanja dagang kan. Besok ketika pulang dari belanja, ini ada, saya dapat barang cocok dengan harganya, transaksi di tempat. Ini namanya janji beli atau janji jual. Jadi kalau tapi tidak ada ikatan. Tidak ada ikatan. Mas Sofwan janji kalau saya dapat barang saya akan jual. Saya akan prioritaskan Anda untuk membeli. Gitu loh. Nah, ini tidak ada ikatan. Jadi ketika ternyata besok maaf Mas Sofwan tidak jadi beli, tidak apa-apa sudah. Karena memang Mas Sofwan juga biasa seperti yang terjadi tukang sayur. Betul. Pagi-pagi ibu-ibu itu datang, Pak ada daging ayam, maaf Bu habis. Insyaallah besok bawa lagi Pak ya. Oh iya bawa. Besok ternyata nggak jadi beli ikan. Nggak beli daging ayam, belinya ikan. Betul. Nggak apa-apa. Tukang sayur nggak pernah marah. Ketika besok habis juga nggak masalah juga. Tidak ada. Itu tiga opsi yang boleh. Ya. Nah, kalau yang keempat ini yang secara prinsip Islam menyimpang ya, atau haram. Yaitu saya hanya bayar tanda jadi DP. Mas Sofwan saya kasih 5 juta, cari barang yang nilainya 100 juta. Jadi barangnya Mas Sofwan belum punya, saya juga belum melakukan pembayaran tunai secara utuh. Maka ini sepakat para ulama haram pola seperti ini. Karena ini disebut dengan kalik bil kalik. Apa itu? Kalik bil kalik. Itu barang tertunda, pembayaran
tertunda, Oh, iya, atau yang iya. sering dikenal dengan hutang dan hutang. Barang terhutang, uangnya terhutang. Ini haram hukumnya. Ya. Seperti itu. Ini model keempat. Yang model kelima adalah kalau ternyata Mas Sofan bertindak lancang, itu menjual barang milik orang tanpa minta izin. Nah, Mas Sofan lihat di toko itu ada barang, oh ini kayaknya cocok, bisa saya jual. Saya jual, saya punya barang, aku punya barang, padahal tidak punya. Betul. Itu biasanya, mohon maaf nih, banyak dilakukan oleh teman-teman dropshipper online gitu Ustaz ya. Betul. Comot barang A dari toko A, B, C, langsung taruh kalau online Mas Sofan tentu berbeda ya, karena online itu kemungkinan, saya katakan kemungkinan besar pembeli akan melakukan pembayaran di muka.